Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat Zona Inggris, di video kali ini kita akan membahas tentang kejadian atau aktivitas yang akan kalian lakukan nanti. Nanti atau besok, atau minggu depan, atau mungkin tahun depan. Ya. Oke. Di sini ada it's time to go. Ya. Biasanya kita bercerita tentang rencana ya, waktunya berangkat. Kalian mau kemana? Berangkat ke sekolah ya, berangkat ke luar kota ya, mau pergi bertemu teman, mau pergi shopping, mau pergi menemui keluarga ya. Oke, it's time to go. Oke, let's see the example here ya. Ini mirip dengan pembelajaran kita tentang kejadian yang berlangsung. Oke, kita akan membahas semuanya secara lengkap dan jelas. Oke, coba lihat di sini. I'm studying English now. Apa kalian masih ingat artinya? Oke, very good. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Berarti sekarang kamu sedang belajar ya. Beda kalau kamu mengatakan I study English every day. Tapi bisa saja hari ini kamu sedang tidak belajar ya. Jadi seperti itu. Tapi karena sekarang sedang belajar berarti I'm studying English now. Oke, tapi bagaimana kalau kamu mau mengatakan saya akan belajar bahasa Inggris besok? Oke, saya akan belajar bahasa Inggris besok. Di sini ada saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kalau kita mengatakan saya akan belajar bahasa Inggris besok, berarti coba lihat contohnya. I am studying English. Mirip ya. I'm studying English too. Tapi apa yang membedakan? Di sini ada tomorrow and here it's now. Berarti di sini ya, jika di sini mengatakan kata sedang, di sini akan berubah menjadi akan. Ya. Jadi akan berubah artinya sesuai dengan waktunya. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggrisnya nanti, kalimat yang biasanya berarti kata sedang ini berubah menjadi akan. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Jadi bukan lagi artinya saya sedang belajar bahasa Inggris. Tapi saya akan belajar bahasa Inggris besok. Ya. Ada juga bentuk yang lain ketika menambahkan kata going to. Kalian bisa menggunakan going to untuk mengatakan kalimat akan. Ya. Misalnya besok kamu akan belajar bahasa Inggris. So you could say I am going ya. I'm going to study English tomorrow. Berarti saya akan belajar bahasa Inggris besok. Kalian bisa buat seperti ini atau buat seperti itu sama saja ya. Tidak ada perbedaan. Oke. Jadi itulah bahasa Inggris ya. Kadang-kadang agak rumit ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa, tentunya itu akan membuat kalian lebih mudah memahaminya. Ya. Beda kalau orang yang tidak terbiasa. Misalnya, saya tidak terbiasa makan pedas. Pasti itu terasa aneh kalau pasti saya tidak akan menikmati makanan pedas itu. Tapi kalau saya sudah memakan makanan pedas setiap harinya, itu sudah tidak akan asing lagi. Ya biasa saja. Jadi buatlah bahasa Inggris kalian itu seperti itu. Biasakan sehingga akan terbiasa kalian menggunakan kalimat seperti ini. Ya, kemudian hilangkan dalam kepala kalian kalau bahasa Inggris kok sulit ya. Hilangkan aja dulu. Praktek saja ya. Praktek. Ya, pasti kamu akan melihat hasilnya nanti, ya. Oke, di sini ya. Saya akan menemui dokter nanti malam. Ya, berarti I'm going to see a doctor tonight, ya.
Apa yang akan kalian lakukan ya? Apa saja yang akan kalian lakukan? Bisa kalian bentuk seperti ini, kalimat seperti ini, tapi bentuk waktunya berubah ya. Misalnya saya akan makan nanti. I'm eating after studying. Ya, contoh seperti itu ya. Saya akan makan setelah belajar. Oke. Kalian akan makan setelah belajar ya. Atau bentuk yang lainnya kalau menggunakan kata going to berarti I am going to eat after studying. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Coba kita lihat di sini ada conversation between Ahmad and Adam. Ya. Kita lihat bagaimana menggunakan kata yang di dalamnya ada arti akan, ya. Kalian juga bisa praktekkan, jika kalian tidak punya teman, kalian bisa mempraktekkan dengan diri kalian sendiri, ya. Oke. Adam and Ahmad. Adam, what are you doing? Ya, apa yang sedang kamu lakukan? I'm planning my holiday. Oh, berarti saya sedang merencanakan liburan. Oh, where are you going? Berarti ini artinya di mana kamu akan pergi. Where are you going? Ya, jadi kalau ada teman kalian misalnya mau ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, ya. Where are you going? Ya, kamu bilang I am going to Jakarta. I'm going to Jakarta. Saya akan ke Jakarta. Tapi di sini Ahmad mengatakan I'm going to South Africa. It's my first time, ya. Ini pertama kalinya saya ke South Africa. Ya, kalau kalian pertama kalinya ke Manado, you could say I'm going to Manado and it's my first time, ya. And Adam say, oh, you're so lucky. Kamu sangat beruntung. When are you leaving? When are you leaving? Kapan kamu akan berangkat? Ya. I'm leaving next Monday morning. Saya akan berangkat Senin pagi. Ya, Senin pagi. Who are you going with? Dengan siapa kamu pergi? Ya, who are you going with? Jadi kalau kalian menanyakan dengan siapa kamu pergi atau biasa kita menanyakan dengan siapa kamu tinggal, ya, bisa kalian mengatakan who do you live with? Ya, who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? I live with my mom. Biasanya with ini ditaruh di belakang ya. Memang sudah seperti itu aturannya. Kalau kita bahasa Indonesia kan kita mengatakan dengan siapa. Berarti kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Inggris sesuai dengan apa yang kita bilang berarti dengan with who. Berarti dia akan menjadi with who do you live. Tapi dalam bahasa Inggris tidak seperti itu ya. Dia with-nya ditaruh di belakang. Ya, dengan siapa kamu tinggal, dengan siapa kamu belajar, ya. With-nya berada di belakang. Oke. Oke, dan Ahmad bertanya, I'm not going with anyone. Saya tidak akan pergi dengan siapapun. And Adam asks again, where are you going to stay? Di mana kamu akan tinggal? Ya. Kita sudah pernah bahas, stay itu hanya tinggal beberapa saat ya, bisa seminggu, sebulan, tapi tidak permanen. Ya, jadi kalau kamu pergi ke luar negeri ya, contohnya misalnya kamu pergi ke Amerika, ke Singapura ya, dan kamu di sana hanya menetap karena kamu orang asli Indonesia dan kamu tinggalnya di Indonesia, kamu pergi ke Singapura dan kamu hanya tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan, you could say, I'm staying in Singapore now. Ya, I'm staying in Singapore ya now. Oke, in here di sini ya menanyakan di mana kamu akan tinggal.
Ahmad mengatakan, I'm going to stay with some friends in Cape Town. Ya, ini nama tempat. How are you going to travel? How are you going to travel? Artinya, kamu naik apa ya? Itu bahasa kita di Indonesia, kamu mau naik apa? Ya. Jadi kalau kalian mengatakan kamu naik apa ke sekolah, naik apa ke kantor, ya. So how are you going to school? How are you going to work? Jadi kalian bisa mengatakan begitu ya. Jadi langsung ambil saja kata apa yang sering diucapkan dalam bahasa Inggris, walaupun itu tidak sama dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari kan kita mengatakan, kamu naik apa? Itu kan bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia menanyakan, kamu mau naik apa? Dia mengatakan, how are you going to travel? How are you going to school? How are you going to work? Jadi artinya kamu naik apa itu ya? Dan kamu menjawab misalnya kamu ke sekolah pakai motor, ke kantor pakai mobil. So you could say, I'm going to school by motorcycle. I'm going to work by car. Ya. I'm going, dan di sini Ahmad mengatakan I'm going to travel by airplane. Berarti dia akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Silahkan kalian praktekkan ya. Agar kalian tidak lupa. Ya, karena practice makes you better. Oke, sekian video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.